الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Bersyukur kita masih diberikan nikmat kehidupan oleh Allah, yang dimana nikmat kehidupan di saat ini semoga bernilai ibadah di sisi Allah. Padahal banyak teman, banyak keluarga, banyak jamaah masjid yang sudah kita sering bercanda gurau dengan mereka yang telah mendahului kita, yang pernah kita usung jenazahnya, yang kita ikut saksikan mengkafaninya, yang ikut pula kita mensalat janazahinya. Satu saat yakin pasti giliran kita yang bakal disalat janazahi. Satu saat pasti giliran kita yang bakal dikafani. Satu saat pasti giliran kita yang bakal ditangisi. Harapan kita semoga lidah kita yang ribah ini, lidah kita yang fitnah ini, lidah kita yang sering kasar ini, lidah kita yang sering menyindir orang lain, lidah kita yang jarang baca Al-Quran, lidah kita yang jarang baca salawat, semoga diampuni dosa-dosa tersebut sehingga lidah kita mudah mengucap La ilaha illallah di akhir hayat. Salawat dan salam terlimpah selalu kepada junjungan Nabi kita Muhammad, keluarga serta sahabat beliau. Semoga dengan seringnya kita salat berjamaah, salat tarawih, kita berpuasa di bulan Ramadan yang dimana doa kita dikabulkan oleh Allah. Semoga orang-orang miskin dimurahkan rezekinya oleh Allah, agar satu saat mereka tidak mati sebelum ziarah ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan orang-orang yang belum sadar disadarkan Allah, agar kerinduan kita berkumpul dengan abah mama kita di dalam syurga, berkumpul bersama suami dan istri kita, berkumpul bersama anak-anak kita di dalam syurga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa salat tarawih itu dimulai dengan kalimat Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami memiliki iman yang komplit, yang sempurna. Di doa witir kita pun berdoa tentang iman. Allahumma inna nas'aluka imanan daimah. Ya Allah, ya Tuhan kami meminta kepada Engkau iman yang tetap. Dan pada saat ketika kita berpuasa bulan Ramadan, hadisnya pun berbicara tentang iman. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa saja yang puasa di dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan menuntut pahala kepada Allah, maka niscaya dosa-dosa yang terdahulu akan diampuni oleh Allah. Dari itu harapan kita semoga termasuk orang yang beriman kepada Allah. Dan pada bulan Ramadan ini kita diwajibkan berpuasa, bukan sekedar perintah Allah puasa,
tapi pengalaman langsung diberikan Allah bahwa lapar itu tidak nikmat, bahwa kita diberi pengalaman haus itu tidak lezat. Artinya kita merasakan bagaimana yang orang lain rasakan. Taruhlah orang yang pemarah itu tidak sanggup dimarahi. Orang yang kemana-mana menggunjing aib orang lain tidak akan sanggup digibah orang lain. Orang yang memfitnah tidak sanggup difitnah. Orang yang kikir tidak akan sanggup berteman dengan orang yang kikir. Kita sering minta hormati tapi tidak pernah mau menghormati orang. Kita minta muliakan sementara kita tidak pernah mau memuliakan orang. Bahkan kalimatnya, orang pemarah itu benci dimarahi. Kenapa benci dimarahi? Padahal itu sifat dia sendiri, artinya ia membenci sikap dirinya sendiri. Nah, dengan bulan Ramadan ini kita merasakan bagaimana yang orang lain rasakan. Dari itu orang yang puasa itu memiliki kebahagiaan, kata Rasulullah. Lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda iftarih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama farhatun 'inda iftarih. Ketika ia berbuka ia bahagia. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Dan kebahagiaan yang kedua adalah ketika bertemu dengan Tuhannya. Laparnya orang puasa, hausnya orang puasa, ada waktu kenyangkan kembali, haus berhenti di saat azan maghrib. Tapi lapar dan hausnya orang yang benar-benar kelaparan. Sekaya-kaya kita mesti memiliki keluarga miskin. Setinggi-tinggi jabatan mesti kita memiliki keluarga miskin. Mari kita renungkan keluarga miskin kita. Karena selama ini kita bangga makan di restoran tertentu, padahal ada keluarga miskin kita yang mungkin memakan sesuatu yang lezat itu sesuatu yang langka bagi mereka. Kita membanggakan pakaian kita yang baru, sementara ada keluarga miskin kita yang hari lebaran tidak sanggup membelikan anak-anaknya pakaian baru. Kita hanya tahu beribadah, tapi ibadah sosial justru sangatlah besar. As-sadaqah adalah qarabah, sadaqatu wasilah. Bersedekah kepada keluarga itu pahalanya dua. Satu pahala sedekah, yang kedua pahala hubungan silaturahmi. Bahkan boleh jadi kita dielangi keluarga miskin, sikap anak-anak kita sinis perilakunya terhadap keluarga miskin kita. Semoga ini diampuni oleh Allah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia muliakan tamunya. Hadis ini sering kita dengar, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang santun atau lebih baik diam. Boleh jadi lidah anak-anak kita kasar kepada keluarga miskin kita. Nih, taruhlah bulan Ramadan ini kita merasakan bagaimana penderitaan orang miskin rasakan. Kenapa Rasulullah itu tidak kaya? Padahal dalam burdah Nabi itu ditawari oleh malaikat. Wa rawadathul jibalu syummu min dhahabin an nafsihi fa'araha ayyama syamami. Wa rawadathul jibal asyummu min dhahabin an nafsihi fa'araha ayyama syamami. Gunung-gunung yang ada di Mekah itu bertawar diri dijadikan emas buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa Nabi dikabulkan Allah. Tapi Nabi memilih tidak menjadi orang kaya. Kenapa? Biar kada ditiwas oleh umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saat ketika bulan Ramadan merasakan apa yang orang lain rasakan. Taruhlah malam hari raya. Pakaian bagus, baju baru,
celana baru, uang jajan banyak, makanan lezat. Selera anak orang miskin itu sama dengan selera anak orang sugih, sama. Selera anak orang melarat itu sama seleranya dengan anak-anak orang berada, sama. Untuk apa jadi orang kaya kalau untuk diri sendiri? Untuk apa jadi pejabat kalau untuk diri sendiri? Manusia bermanfaat itu kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia bermanfaat itu adalah manusia hebat, manusia baik, adalah manusia yang bermanfaat bagi sekitarnya, bagi manusia lainnya. Nah, pada saat ketika kita merasakan itu, masih ada mungkin keluarga kita yang anaknya menagih pakaian baru, yang anak-anaknya menagih makanan lezat, yang anak-anaknya menagih mungkin minuman yang nyaman, yang anak-anaknya menagih uang jajan yang banyak. Apa yang didapat dari orang tua yang tidak sanggup? Yang didapat bukannya makanan lezat, bukannya minuman nikmat, bukannya pakaian baru, tapi yang didapat cuman tetesan beningnya air mata orang tua yang tidak sanggup mengabulkan permintaan anak-anaknya. Bisa jadi kalau kita renungkan, itu adalah keluarga dekat kita sendiri. Mudah-mudahan kita bisa berbagi. Bayangkan dulu, bayangkan. Inilah salah satu cuplikan orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Allah sindir kita di surah Kahfi. Ada seekor anjing yang diberikan kelebihan oleh Allah di dalam surah Kahfi bernama Khitmir. Anjing itu najis berat dalam hukum fikih. Tapi bisa-bisanya seekor anjing ini yang bernama Khitmir dimasukkan Allah, salah satu binatang yang dimasukkan Allah ke dalam surga bernama anjing Khitmir. Dalilnya dalam surah Kahfi. Apa amalan Khitmir? Sindiran Allah bagi kita. Apa perilaku Khitmir sampai Allah itu memasukkan seekor anjing yang najis ke dalam surga? Khitmir, seekor anjing yang najis berat di dalam Islam. Tapi Khitmir memiliki cinta kepada orang soleh. Khitmir menjaga orang soleh, sehingga Khitmir diberikan imbalan oleh Allah karena cintanya menjadi ahli surga. Bayangkan dengan kita manusia, Pak. Begini, salah satu di antara iman itu adalah rasa cinta kita kepada orang soleh. Kan doa kita sering baca di fardu kifayah, doa takbir keempat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Wa la taj'al, jangan jadikan ya Allah ya Tuhan kami, fi qulubina, di hati kami, ghillan, rasa benci, rasa kada nyaman, lil ladzina amanu, terlebih kepada orang beriman. Kenapa? Risikonya mati kada beriman. Sebuntat-buntat orang, senakal-nakal orang, tapi di hatinya masih ada penempatan cinta kepada orang soleh, insya Allah hidayah akan diberikan Allah. Contoh mutakhir abad kini, ada seorang yang hafal Quran. Silahkan buka Google, orang yang matinya kafir, ulun kasih label di belakangnya Al-Qasimi, wafat sekitar tahun 96. Hafal Quran, hafal ribuan hadis, mengarang kitab gundul. Pak, maaf, ulun bukannya velekan pian, kita jangan mengarang kitab gundul, membaca aja kada bisa. Hafal hadis, hafal Quran, mengarang kitab gundul, diakui matinya kafir tahun 96. Apa kesalahan orang ini? Padahal hafal Quran, hafal ribuan hadis, alimnya minta ampun. Jangankan kita membaca kitab kuning, Pak, jangan mengarang, membaca aja ngalih. Ulun jujur 6 tahun sekolah pesantren belum sanggup lagi membaca. Tahun keberikut baru bisa. Ini sebuah hidayah Allah membaca kitab kuning. Ini mengarang kitab kuning. Satu kesalahan fatal bagi si Al-Qasimi sampai matinya kafir padahal hafal Quran.
dia mengarang kitab membenci orang soleh. Makanya minta kepada Allah tumbuhkan rasa cinta kita kepada orang soleh. Karena risiko terbesarnya apa? Mati kada beriman. Mana contoh mutakhirnya? Seorang hafal Quran, hafal ribuan hadis, jangan ditanya sholatnya pak, tahajudnya jangan ditanya, Qurannya aja hafal. Tapi ia mengarang kitab tentang menolak karamat wali-wali Allah sehingga matinya kafir. Mudah-mudahan rasa cinta kita kepada orang-orang wali, kepada orang soleh menumbuhkan keimanan kita di akhir hayat. Di akhir hayat, ini bicara iman lah, karena kita tadi puasa berkaitan iman. Takutan mati, ia mati juga. Wani mati, ia mati juga. Kalau takutan mati, baik peraya hidup. Mentokutan beranak, kedusah kawin sekalian. Karena kalau sudah hamil, apalagi 7 bulan, siap-siap melahirkan. Yang dikhawatirkan bukan melahirkannya, yang dikhawatirkan selamat kada beranaknya. Kita pak pasti mati, hari ini mati, besok mati, 10 tahun lagi mati, 20 tahun lagi mati. Yang kita khawatirkan bukan matinya, tapi mati kita husnul khotimah, rasul khotimah kah? Al-mu'min yamutu fi arakil jabin. Hadisnya sahih. Dari Buraidah menceritakan Rasulullah berkata, al-mu'min yamutu fi arakil jabin. Orang mati beriman, orang ahli surga itu matinya bagaimana? Keringat tak pernah berhenti keluar dari dahinya. Ini kada kau diulah-ulah lah. Sudah meninggal dunia berkeringat dahinya, itu ciri orang ahli surga. Kalau yang mengesahkan anaknya wajar. Kalau yang mengesahkan lakinya wajar. Kalau yang mengesahkan dang sanaknya wajar lah baik. Tapi kalau keringat tandanya ahli surga kada kau diceritakan. Nah mudah-mudahan kita ahli surga juga. Saat sakarat maut. Ini saat sakarat maut. Ini kan iman pertaruhannya pak. Pokoknya jangan khawatir mati. Kapanpun pasti mati. Yang kita khawatirkan kalau bina mati kita kada beriman. Nah ini saat sakarat maut. Waktu sakarat maut itu ulun rancak bekesah tentang mencabut gigi. Beda bayarannya, beda rasanya. Nang pakai surat gratis itu masih terasa. Nang bayar termahal di Banjarmasin sungguh tanpa terasa. Kenapa? Suntikannya beda, obatnya beda. Bayangkan mun mati kayak apa, mun kada babius. Andai mati kita nih kada babius kayak apa? Ini cuman mencabut gigi. Mun mencabut gigi, biusnya aja nang tamurah sedikit, lawan nang talarang tuh beda. Kalau bius nang larang, sudah guru. Hah? Sudah. Kalau bius nang murah, kepala masih ditunjuk. Itu urusan mencabut gigi. Ini bukan urusan yang lain, urusan mencabut gigi. Mun mati kada babius kayak apa? Bius nang paling mudah apa? Kada akan mencabut malakal maut roh orang beriman apa? Hatta yara makanahu fil jannah, sebelum Allah tampilkan surga. Misal guru kita yang tercinta, Guru Haji Abdul Hamid mati, misal. Ini kesayangan ulun juga Sidin mati. Ditampayakan Allah bidadari 12.000 umur nang selawi. Bang Amit, bang, ulun tunggu pian di surga. Ulun betakon lawan pian hakun mati hakun hidup. Nang menunggu 12.000 loh. Kada kegampangan karena sidin jadi imam, bidadarinya lamak mungkal. Tersenyum nang hendak meninggal ini kenapa? Bidadari nang mengawai. Itihin nang di rumah 67. Itihin nang mengawai selawi baik mati. Bujur ya kalau Isyraq selesai 626 ya. Nah begitu ketika kita dihadapkan kepada kematian, bius termurah atau apa yang
Yang terendah adalah bidadari mengawai kita. Iya nang orang mati takurihing. Kenapa jadi takurihing? Bidadari mengawai. Rumah jamrut. Di rumah kita mah jabokan. Di situ jamrut. Pian nang kayak apa aja sugihnya anak tuh mandak dibuncok. Nang kayak apa aja mobil mewahnya ambulan nang tak pakai. Nang kayak apa baju pian tuh larangnya merek luar negeri impor. Tetap kain kapan nang dibungkus. Nang kayak baju rumah pian tuh gonolnya tetap liang kubur andakannya. Dan ulun rasa anak kita kada hakun mamalamakan kita mun kita sudah mati, Pak. Abah kada usah dipatak, abah berdiam di sini sebulan kada mungkin. Belum mati sudah berpikir warisan dah anak kita. Makanya wala taftinna ba'dahu. Jangan engkau jadikan fitnah setelah kematian arwah ini. Nah, sekarang bius yang terhebat tuh apa? Hadirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudahan dengan bulan Ramadan ini, apalagi ulun salah lihat jadwal lah, ulun kira minggu depan. Ya, siapa aja kena nanti ulun sarankan baca manaqib Sayyidah Khadijah. Mudahan berkat manaqib Sayyidah Khadijah ekonomi kita makin meningkat. Siapa aja nang datang ke Mekah, ada ziarah ke makam Khadijah, orang tuh kada beradab. Kenapa? Tanpa Khadijah rasanya secara logika Islam tidak akan berkembang. Harta sidin toh dijulung lawan Nabi, Nabi gasan kita habis harta sidin. Pian jangan tanya duit sin ratusan juta, itu triliun. Seorang Ronaldo digaji setahun berapa? Seorang Ronaldo digaji sebuah klub kesebelasan An-Nasr berapa? Bujur kasalah kalau bepandir 2 triliun. Pak, Khadijah itu tersugih di Arab. Berapa duit sidin? Kada miliar lagi kalau diduitkan sekarang. Habis duit sidin dibariakan gasan berataan. Nih babinian, duit kak laki becari. Menjulung 100.000, ditabung 20.000, tak kumpul kawan nukar emas. Jangan laki kawan kami jam galang tuh, indah tuh duit tunda. Ulun betakon duit tuh asalnya di mana? Pengumuman hendak kapian bisi minantu kada pamalar, gampang amalannya. Jangan pamalar lawan mintuha. Ini dengar. Apok. Artinya lawan kita tuh minta muliakan, kita aja kada memuliakan. Mun hendak bakawan orang lang pemurah, seorang dulu pemurah. Nah, jadi gini. Nih kita tentang orang meninggal dunia. Saat ketika kematian itu tiba, tentunya iman kalau diharapkan. Nah, salah satunya tadi hadis-hadis tadi keluar, ayat-ayat keluar, salah satu fungsi puasa itu mudah-mudahan menjadi sangu kita agar mati kita dalam kondisi beriman kepada Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, ini suasananya lain kuliah subuh lan pengajian rutin gaya ulun lah. Kita berubah gaya. Ya. Sesekali kan ulun jadi penyerang. Sekali-kali ulun jadi back. Sekali-kali ulun jadi gelandang. Kada bu umuran jadi kiper aja, Pang. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia. Tadi iman berkaitan erat dengan bulan suci Ramadan. Salah satu di antara iman yang ada di dalam bulan Ramadan ini, iman yang kita bawa nantinya di saat sakarat maut kita. Coba perhatikan, usia manusia itu beda. Ada nang 40 jingkar. Bahkan ada nang umur 2 hari mati, ada. Jadi pian jangan berpikiran bertuhan kesehatan, sehat, fitness, ya. Check up terus. Makanan tuh terjaga, kadang-kadang lah kita nih masih lawan dokter daripada tuan guru. Jadi dokter jangan makan durian, kada wani itu, Bang. Bujur kada? Jadi dokter jangan makan tiwadak, kada wani itu, Bang. Jadi tuan guru jangan makan haram, hantuk break.
Ini kira-kira aja lah. Ini maaf dok lah. Nah, jadi artinya lawan kita kadang-kadang sumber penyakit itu kan makanan. Sumo tasehhu, puasalah kamu niscaya kamu hidup sehat. Kemarin ulun asam urat, sekalinya tak makan kacang panjang. Dawani lagi makan kacang panjang. Kemarin asam urat lagi, harap tak makan belinju. Dawani lagi makan belinju. Mbah itu naik darah, tak makan durian. Mbah itu naik darah, tak makan kambing 2 piring. Nah, artinya sumber penyakit itu kan makanan. Alergi, tak makan patin. Tapi ulun sampai saat ini kada percaya Pak, kambing itu penyebab penyakit. Karena itu sunnah Nabi. Akikah pakai kambing, kurban pakai kambing. Ini sedang ada menabung kurban. Tabung wahini, mulai wahini nabung kurban 100.000 kah sehari, sampai 3 juta, pas HP rusak. Pak, Bu, pian Bu umrah ini berapa? 30 jutaan lah. Itu paling murah loh. Paling murah loh. Paling murah. Ulun sarankan nang umrah-umrah tuh lah. Apalagi seperanakan kan berapa ratus juta. Paling tidak pian adalah amal jariah. Amal jariah itu berat Pak. Pian lah jangan amal jariah tabuat tabibit duit nang 20.000 karena mirip. 2000 lawan 20 tuh mirip. Coba tanding nah. Tajuhud duit 20.000, tak buat kecelengan masjid itu seminggu bahwa jadi rumah. Berat amal jariah nih, bujuran berat. Kita berumrah bisa 30 juta, tolong sisipkan 1 juta barang 1 ikong nah gasan amal jariah. 1 juta amal jariah tuh Pak, 2 laki bini besengkengan tuh. Banyaknya Bang bari cak 100.000 aja. Ini kira-kira aja Bang lah. Kira-kira. Siapa aja nang hidupnya pemurah, siapa aja orang nang katuju memberi makani orang, siapa aja katuju membayari orang di warung, anak cucunya dijamin Allah. Mana dalilnya? Nabi Ibrahim. Ibrahim apa amalannya? Katuju memberi makani orang. Sampai Ibrahim itu bepal-pal mencari orang yang memberi makan nih, hendak memberi makan nih aja. Sampai dalam Nuzhatul Majalis Ibrahim hendak menjamu umat Nabi Muhammad, pasara milhan, Allah jadikan uyah. Jadi uyah itu berkat doa Nabi Ibrahim. Lihati Ismail keluar Nabi kita, lihat Ishak keluar Yakub, keluar Yusuf, sampai terus kepada Ali Imran. Sampai ada Musa, ada Harun, ada Zakaria, ada Yahya, ada Isa. Kenapa zuriat Sidin? Makanya di galeri abahnya Nabi. Kenapa amalan Sidin? Katuju memberi makani orang. Ada kita katuju dibayari orang. Ini lain pian lah. Sama sitan habis sisa. Siapa nang pamalar hidupnya? Pemalar, liwar pemalarnya. Pak ibadat bagus aja, cuma pemalar. Pokoknya pemalar aja ngalih ya. Doakan ulun lah, ulun ada jua kapling. Insya Allah cukup aja kalau memberi makan orang tiap hari 50 tau lah. Sahur lawan buka. Tapi yakinnya julun berkat salawat, berkat jujur, insya Allah ada aja. Nah, bila pian kata jembari makannya orang, ini mulai isuk sasak nih sekarang bukakan orang. Cuma munah yo masih. Nah, yang kedua, ini biar ada santainya kita lah. Kita tadi ulun jalan sore tadi, karena buka bersama di rumah Quran di sana, macetnya minta ampun. Sebahagian ulun perhatikan pasar wadah ini ada nang ada sing payuan, tolong balah tukariakan. Nyaman gak kada nyaman jangan urusan, tukari antar ke masjid. Di masjid nih masalah nyaman nomor 2, yang penting gratis. Itu urusan buahnya sini nyaman, gak ada urusan penting. Kenapa? Kasihan ini anak bininya hendak nukar baju juga.
Ini kada otak mencari nang pina langkar, Om. Cari pang nang kada payo, kasihan sidin berjualan. Nah, ketiga. Ini kita ini. Muntian sudah meninggal, kuitanlah, doakan. Karena hadisnya itu sebenarnya ziarah kubur itu Jumat. Man zara qabra abawahi au ahadihima yaumal jum'ati. Belum kadingat sambungannya lah, falahu umrah kah? Ka ajru umrah kah? Itu kalimatnya kadingat tuh di situ. Nah, siapa saja, kalimat redaksinya begini, siapa saja yang ziarah hari Jumat ke kuitannya atau salah satu di antara keduanya, pahalanya umrah. Ada yang mengatakan dosa diampuni. Saran ulun, hari raya Kamis, Rabu ya kalau ziarah. Hari raya Selasa, Senin, dosa ngukur Senin apa segala. Jumat, kada sanggup ziarah ke kubur kuitan malam Jumat, kita bahagia. Ini malam Jumat nih, nah antar ke masjid. Nah lah, ini hari Jumat rajin. Jadi ulun sarankan kalau bisa hari Jumat bangun Fatihah 4 nya bulan puasa nih, tahlil sedikit. Inilah, nah gasan kuitan kok. Insya Allah pahalanya sampai. Pahalanya sampai. Dan kita karena jauh ulu sungai, insya Allah itu menjadi amal ibadah seakan-akan kita ziarah ke kubur kuitan. Ini nang masih hidup lah, nang masih hidup. Ini nang sudah meninggal lah kita doakan. Nang masih hidup di si kuitan nih. Tolong aja ditetakuni makan apa sih Din? Tolong aja ditakuni sahur makan apa, buka pakai apa. Nang jangan hanya anak aja nang dimanjakan. Ini hari raya nih nah, jangan anak ini pikirkan baju hanyar. Takuni kuitan pendak berbaju juga kah? Takuni bang, ja kuitan kada usaha gini aku, kan ada masalah. Nang membasuhi behera siapa? Bini. Pian bisakah dibasuhi bini behera dan betakon nah? Ayo. Siapa nang basuhi behera? Mama. Bini. Bini pian tuh hanya ada jumpat. Tugin waktu pian gagah juga. Nah, juga guru Amit napa? Masukan ke TV. Ini. Nang membasuhi behera, mama. Ong kuitan ya lah. Nah. Nang bacari lah ulun tuh ada hadis bunyinya begini, ma anfaqar rajulu fi baitihi wa waladihi wa khadamihi fahuwa lahu sadaqatun. Siapa saja yang bacari duit menafkahkan buat di rumahnya, buat anak-anaknya, wa khadami sampai pembantu nang digajinya, fahuwa lahu sadaqatun, maka itu nilainya sedekah. Jadi Pak, begawi itu kada perai kita bernilai sedekah. Sekarang babinian nih babinian lah, babinian nih. Yang pindah banyak babinian, yalah. Nah, takutnya babinian. Pian nang mendahului abahnya, bari pang mama pian mantap tuh mantap. Kada kau boungal laki pian do udah betaha. Aku janang kuitan bila ikan macam-macam lah. Ketulahan, habis guru Amit kena kau nambah lagi. Bujur ada guru lah. Nah, sudah mati yola. Nah, ada awal lagi dikubur bamamai. Nih, jadi jar orang rajin lah nang curhat-curhat, anu wae jar ngalihai ngarenang Tuhan ini kada nyambung berpikir. Bujur, kita kan kena Tuhan. Ngalihai orang Tuhan aja berpikir kada kayak kita aja. Bujur, cuman jangan merasa pintar pada kuitan. Nang nyekolahkan seorang kuitan. Akhirnya apa? Kenapa sih Din tuh jadi memorinya otaknya sedemikian rupa kada nyambung? Kenapa sih Din pina uyuh berpikir kada setajam kita lagi berpikir? Karena bahari si Din mau ongkosi kita berpikir. Karena si Din bangun tengah malam kita menangis. Karena si Din waktu ketika kita garing lakas mau obati. Karena ketika kita hendak berbaju hanya ditukarakan sintungang langgang, bahkan kada sedikit kuitan masuk neraka akibat tagihan anak. Kenapa jadi maling? Anak. Itu nang korupsi itu anak kan. Kenapa anu korupsi? Anak. Anak nukar moge.
Kotek di telinganya. Ya Pak. Kenapa hendak pina ngarannya tadi? Kenapa gerang hendak? Kan kadang-kadang lah berpikir, orang tuh kadang-kadang Pak berpikir, ulun ini ada pengalaman, cuman curhat orang. Ya amroenah aja hendak kayak orang juga pengantinan, bedah duitnya dadak, kasih tu kamari aku bercari aja berhutang sana jual galang sini. Ya mun galang emas, mun galang getah. Tukar sini mah kasihan kuitan arak sana arak sini kan tahu supan sini arak sana. Kenapa? Saya kira anak nih kawin kayak orang. Han kuitan memori sini terkuras lagi memikirkan kita. Nah kayak apa kita sekolah, memori sini terkuras lagi memikirkan kita. Mbak itu kayak apa sih? Terkuras lagi terkuras sehingga kada nyambung. Nang maulah kada nyambung ke siapa kita. Jadi jangan merasa pintar pada kuitan lah. Karena satu-satunya orang yang rasa ulun lah, menurut ulun nang begawi 24 jam nang kada mau digaji itu kuitan. Mun bini masih minta loh. Lo binian. Lapah hendak memasaknya, ada joka bejuhannya aja. Inilah binian sini binian Amerika. Ya lo minta masih mun kuitan dadah nak minta-minta. Nah, jadi gini. Ya lah, mudahan kita bakti lawan kuitan. Kayak apakah kuitan kita bakti lawan kuitan? Mun urang tuh lah palah. Ulun punya punya keganangan nih bulan Ramadan nih. Setiap waktu insya Allah hadiahi sidin. Waktu kami kada bisi rumah sidin cariakan. Waktu kami diinjami orang rumah saban hari antari makanan. Pas ulun sudah mulai berumah, sudah nang kayak orang juga buka sidin. Ulun tanya, kenapa pian kayak itu? Buka lawan ulun di sidin. Kawan yang baik, carilah sidin orang yang mengingatkan jasa orang lain. Ulun boleh gila. Kawan yang baik, orang yang mengingatkan jasa kawannya. Coba pian Pak. Jasa kawannya diingatakannya, piye? Insya Allah jasa kita diingatakan. Mun jasa kawannya nang setuyuk itu jasanya kada diingatakannya, apalagi kita nang kata PB jasa. Siapa jasa nang terbesar di dunia ini lawan kita? Kuitan. Mun ulang tu sudah wani lawan kuitan, praedah. Kalau sudah dikawani, sudah bakawanan kucing aja. Lawan kuitannya jawani, apalagi lawan kita. Nah, inilah salah satu pintu gerbang. Mudah-mudahan pintu gerbang lawan bakti kuitan ini pintu gerbang mati kita husnul khatimah. 5 menit lagi. Inilah, guru, sedang aja. Kalau ada kesibukan, Sabtu nih hendak ke pasar pel 7. Harinya Pinatarang ya kelak. Nah. Kemudian di bulan Ramadan masjid ini tuntung yang di bawah. Yang di atas belum. Ya selama bulan Ramadan nih Masjid Al-Falah ini luar biasa lah. Banyak anunya kalau orangnya toh. Cuma periksa celengan toh. Habang kah banyak hijau kah? Ulun rasa 2000 nah. Ya syukur juga membawa ya kalau lah. Nah gini Bu. Ulun tuh ya kita bersedekah nih kan nih saran ulun lah. Coba bang cari kulapian nang susah. Kulapian kudu cari orang lain lah. Kulapian. Orang tuh kadang-kadang israk. Aja walai. Orang tuh kadang-kadang kan memadahi tuh pamalar aja. Kenapa jadi mau ucapakan orang tuh pamalar tahu lah pian? Karena inya kada suka memberi pian duit. Tuh pamalar aja. Pian menyambat orang tuh pamalar. Kenapa? Karena inya kada suka memberi pian duit. Jangan sangka jahat. Siapa tahu inya membantu dang sanak, tapi kadang membantu orang lain. Ada juga orang yang lawan orang lain baikan benar. Lawan bini haro pamalar. Ada juga. Mun dicari ada nah. Lawan orang no. Apalagi di warung jablay. Bah. Wani kada baangsol lawan bini 2000 dicari
ketek aja di telinga dah manusia kayak deh. Ih, warung jablay apa deng? Kalau sedang 100.000 ujah. Beh, ambungan juga. Nya makin tua makin nyanyok juga sekalinya. Nah, ini nang kita membaca doa lah. Bulan Ramadan ini ada nang lupa doa nah. Allahumma barik lana. Allahumma lakasumto. Nah itu sama kadina. Allahumma barik lana diingatkan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ulun sampai ucapkan pengajian rutin di sini, ini kalimat jamak jangan diubah ke mufrad. Ini kalimat umum tapi ubah ke mufrad jangan. Karena Nabi membaca jamak ya dibaca jamak. Seperti ajirni minan nar, Nabi membaca ajirni ya ajirni. Silahkan pian membaca ajirna karena orangnya banyak, tapi mengambil tafaul pernah dibaca Rasulullah, bacalah ajirni. Nah, sekarang Allahumma barik lana, Nabi membaca barik lana, jangan dibaca barik li. Padahal nang makan sendiri, kenapa dibaca berjamaah? Allahumma barik lana. Ya Allah berkati kami. Padahal nang makan sorangan, mestinya Allahumma barik li. Ya Allah berkati ulun. Tapi jangan diubah karena hakikat doa itu tajam. Allahumma barik lana, ya Allah berkati kami. Bukan hanya kami nang bahuma. Makanya pohumaan pina gagal nih. Kebanyakan kada berdoa. Allahumma barik lana, ya Allah berkati kami. Siapa kami di situ? Orang nang bahuma, orang nang mengatam, orang nang mengangkut karung banihnya, orang nang menggiling banihnya, orang nang berjual barasnya. Fima razaqtana, yang daripada apa yang telah Allah berikan rezeki kepada kami. Wa qina azabannar, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Supir truk tadi mah angkut baras singgah di warung jablay. Nah, warung jablay itu lu hai dapat doa juga Andika. Ini menonton Duta TV lah, dapat doa setel. Wa qina azabannar, mudah-mudahan nang bawa warung seksi tadi hari Senin berjilbab, hari Selasa kawin lawan imam umum. Imam mana ada tahu? Hidayah milik Allah. Jadi baca doa lah, Allahumma barik lana fima razaqtana. Nah ini aja penyampaian ulun. Setengah bulan lagi kita ketemu insyaallah. Doakan ulun sehat lah. Nah, doakan ulun sehat. Itu aja gin, dah panjang umur ya kalau sehat badan. Cuma jangan bertuhan juga kesehatan. Ya kalau laki Bunga Citra Lestari, tahu lah pian. Nih orang Bung Tatah Belayong, umur 40 sehat, body bagus. Biasanya body bagus itu kan parut halus, dada lebar. Ada ulunnya parut gonol, dada gonol. Nih teganal parut pada dada. Sehat, berokok ada. Sama Haji Mas Said, berokok ada. Sehat. Olahraga teratur, mati. Ada ulun pengajian malam Ahad, kai umur 86. Lancak azan bila ulun nang pengajian, sidin 86. Rokok sidin itu 2 bungkus sehari. Bos ini mereknya. Ini sebungkus aja pampina liot. Cuma ada sing matian. Jangan bertuhan kesehatan juga kita. Mentang-mentang sehat, doni menyubarang jalan rujuknya motor mau apa? Cuma mudahan naik bini pada hulu. Kenapa tertawa? Setuju bar ini sakiti bini pian mau kada tahu lah. Ayo binian ini laki pian nang tertawa. Kada tahu ngaran umur. Nah, jadi mudah-mudahan mati kita kondisi husnul khatimah. Mudah-mudahan masjid ini mimbarnya bagus sudah. Anunya bagus dah. Kameranya lagi nang bagus. Kameranya kena nukar iPhone 14 Pro Max 3 biji. Tagih lawan Guru Amit. Mudah-mudahan itu tuntungan habis lah. Ulun memang tidak berkecimpung di sini karena ulun banyak organisasi di lain. Jadi kita masing-masing punya kafling lah. Jadi saling mendoakan mudah-mudahan masjid ini lakas selesai. Nah, mic-nya kena bagus-bagus kayak itu nah. AC-nya dibanyaki, nyaman keluar nih. Nah, kayak robot aja lagi. Nah, ya mudah-mudahan lah sehat habis. Apalagi jamaah setia kita, beliau nih
Masya Allah, turun penyongsongnya. Jam 3 sudah ada di muka masjid sih, Den. Ganda. Satpam ada paham. Klakson bilang kijat-kijat, aku siapa aja kok? Beliau. Mudah-mudahan pian dengan berkat songsong ke masjid jam 3, mudah-mudahan pian sehat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sehat selalu. Mudah-mudahan ya yang sakitlah disembuhkan Allah. Nah, mudah-mudahan yang belum dapat hidayah diberi hidayah. Mudah-mudahan pasar wadai kita laris manis, Tanjung Singkul nyaman makmur kampung kita lah dengan berkat bulan suci Ramadan. Minta ampun, minta redha, minta maaf dunia akhirat. Usikum bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.